Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqi walid tuqa. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah alladzi wulida bi Makkah wa hijratu bil Madinah. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan sehat dan kesempatan, yang mana nikmat kesehatan ini semoga menjadikan kita insan manusia muslimin yang semakin baik, menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah ungkapan hadis dari riwayat Imam Al-Hakim yang berbunyi, irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihhataka qabla saqamik, wa firaghuka qabla syughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik. Dalam satu riwayat, irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa firaghuka qabla faqrik. Dalam satu riwayat, wasihhataka qabla saqamik. Yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Dalam hadis ini Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk memanfaatkan, memaksimalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam 5. Karena dalam 5 hal ini kebanyakan manusia itu terlena. Satu apa? Usia waktu masih muda. Banyak sekali generasi muda kita yang kurang begitu memahami kenikmatan di usia yang muda, kurang begitu maksimal dalam menggunakan usia, mensyukuri usia yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga ketika sudah kedatangan masa harum, masa tua, maka pemuda ini tinggal penyesalan. Kenapa aku dulu waktu muda tidak begitu semangat dalam mencari ilmu? Kenapa aku dulu waktu muda yang aku turuti hawa nafsuku? Kemudian peringatan Rasulullah SAW yang kedua adalah wasihhataka qabla saqamik. Manusia diberi kenikmatan kesehatan, maka alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah sahur, bisa menikmati ibadah buka berpuasa, bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih, bisa tadarus Al-Quran, dan yang seterusnya. Karena ketika orang itu diberi kesehatan, dia kadang lupa, dan dia ketika mengalami rasa sakit, disitulah puncak dia bisa merasakan begitu besar dan sangat berarti sebuah kesehatan. Di rumah sakit mungkin kita perlu juga untuk mengambil sebuah pelajaran. Di rumah sakit banyak sekali orang yang di situ sedang merenung, mensyukuri, dan sebagian menyesali. Kenapa kesehatan yang dulu aku terima tidak aku gunakan untuk bertaat kepada Allah, memaksimalkan untuk berbuat baik kepada sesama, dan seterusnya. Peringatan Rasulullah yang ketiga yaitu waghinaka qabla faqrik. Mensyukuri harta, mensyukuri kekayaan, mensyukuri ilmu itu adalah wajib. Akan tetapi sifat umum manusia adalah dhaifah, manusia itu lemah. Maka ketika dia merasa kuat, ar-ra'ahu staghna, manusia itu merasa tidak membutuhkan siapapun. Maka di dalam syariat puasa ada hikmah. Kita diperintahkan Allah, diwajibkan Allah untuk juga merasakan lapar, merasakan haus, yang selama ini sudah dirasakan saudara-saudara kita yang lain. Dalam bulan Ramadan saja kita bisa mengambil banyak begitu hikmah, merasakan tidak enak orang yang lapar, tidak enak orang yang haus. Padahal suasana seperti itu
sudah dirasakan keluarga kita bertahun-tahun selama hidupnya. Para pemirsa channel YouTube MWC NU Nganjuk rahimakumullah, dengan adanya bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memaksimalkan apa yang kita punya. Contoh, kalau dalam pesantren kita diajari oleh tauladan kita, para masyayikh kita, para kiai tidak akan pernah berhenti mengajar santri. Meskipun dalam bahasa santri sang kiai sedang gerah, tapi beliau tetap beristiqomah untuk selalu membimbing para santrinya. Muatan ini, keistiqomahan inilah yang harus kita contoh. Meskipun kita dalam keadaan mapan, kita dalam keadaan sedang punya, ingatlah, saudara kita banyak sekali yang bernasib tidak sebaik jenengan. Saudara kita banyak sekali yang tidak mempunyai wawasan ilmu seperti panjenengan. Maka wajiblah bagi orang yang alim itu alamah atau taklim. Dan juga menjadi kewajiban orang yang kurang ngerti bertanya kepada orang yang alim. Sehingga pertemuan antara orang yang berilmu dan orang yang belum punya ilmu akan menjadi sebuah majelis ilmu, ta'alum. Yang pandai, yang mempunyai wawasan ilmu, wajiblah untuk memberikan pengajaran, memberikan kefahaman, memberikan ilmu kepada orang yang belum mengerti. Yang belum mengerti mempunyai kewajiban untuk bertanya. Hal ini akan menciptakan suasana yang sama, yaitu si alim membutuhkan orang yang bertanya, orang yang belum paham, si yang belum paham membutuhkan untuk pencerahan ilmunya kepada orang yang alim. Yang dimaksud dalam hadis Rasulullah hinaka itu kaya bukan hanya harta, karena Allah memberikan titipan kelebihan kepada hambanya yang dikehendaki, baik secara materi atau ilmu. Maka dari itu, momen di Ramadan ini ayo kita maksimalkan untuk berbagi ilmu, berbagi macam kebaikan sebelum apa yang diberikan Allah kepada kita berupa kelebihan ilmu, kelebihan harta itu diambil kembali oleh Allah dalam keadaan kita belum pernah menjariakannya, belum pernah menginfakkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian pesan Rasulullah yang keempat adalah wasihataka qabla wa faraghaka qabla syughlika, yaitu kita mempunyai kesempatan, gunakanlah kesempatan itu sebelum kesempatan itu diambil oleh Allah dengan kita disibukkan dengan urusan-urusan kita. Di dalam pondok pesantren kita sudah diajari untuk mengatur waktu, untuk mengatur, memanage waktu di jam-jam tertentu. Para kiai, para santri senior mengatur yang junior, para santri semua dikondisikan supaya disiplin dengan waktu. Agar apa? Tidak terjadi waktu yang kosong tanpa ada buah apapun dari amalia para santri. Hal ini akhirnya menjadikan santri output dari pondok pesantren tersebut ketika masuk ke kehidupan yang nyata dihadapinya di masyarakat, dia akan selalu memanfaatkan masa luangnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena santri selalu ingat khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang selalu bisa memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat untuk yang lain. Andaikan kita tidak dititipi oleh Allah ilmu Al-Quran, maka kita bisa mengajari manusia tentang ilmu perdagangan. Andaikan Allah tidak menitipkan kita tentang ilmu yang begitu luas, di dalam kitab kuning kita tidak bisa mampu atau belum mampu membaca kitab, maka kita bisa mengamalkan kesempatan kita untuk mendengar bacaan kitab. Andaikan kita tidak mampu untuk membantu seseorang dengan apa dari harta yang kita miliki, kita bisa membantu orang dengan nasihat. Andaikan kita tidak mampu untuk memberikan nasihat karena keterbatasan ilmu kita, kita tidak bisa memberi sumbangsi kepada yang lain dengan harta karena keterbatasan kita, maka Rasulullah SAW memberi peluang tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan temanmu, di hadapan saudaramu, itu juga sedekah. Jadi sedekah tidaklah terlalu mahal. Bisa untuk mengisi kekosongan waktu kita dengan sedekah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing.
Oleh karena itu, dalam beragama Islam, jangan merasa Anda tidak punya kesempatan. Semua makhluk oleh Allah diberi kesempatan yang sama, meskipun jenis kesempatannya yang berbeda. Si kaya diberi kesempatan untuk berdermawan kepada yang lain. Si miskin diberi kesempatan dan diperintahkan Allah untuk bersabar. Ketika si miskin bisa bersabar, maka dia tidak akan mengusik kekayaan dari si kaya. Ketika si kaya bisa berbuat dermawan, maka dia akan bisa menjaga hartanya dan amanahnya yang telah dititipkan Allah kepadanya. Yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Rasulullah SAW memesankan kepada kita, nikmati, raihlah sesuatu selama engkau belum mati. Karena manusia ketika sudah meninggal, dia sudah tidak bisa menambah apapun dari amalnya. Karena dia tidak bisa berbuat apapun selain dia hanya menunggu, dan menunggu sesuai dengan hasil apa yang telah zaman dulu ketika hidup dia lakukan. Manusia di akhirat nanti semuanya akan merasa menyesal. Manusia di akhirat nanti semuanya akan menyesal dan menyesal. Yang berbuat baik menyesal kurang banyak kebaikannya. Yang sudah dermawan menyesal kenapa tidak semuanya aku beri. Yang sudah sholat istiqomah, yang sudah puasa istiqomah, yang sudah baca sholawat dengan istiqomah, semuanya tetap menyesal karena begitu besar pahala yang Allah siapkan untuk mereka. Yang dulu umpama punya auratan, sholawat sehari 1000, dia akan menyesal. Kenapa tidak 2000 dulu aku lakukan? Yang sudah menganjalankan rawatib, qobliyah, ba'diyah, semuanya juga menyesal. Kenapa sholat-sholat yang lain, sunnah mutlak yang tak terbatas rokaatnya, sungguh tidak pernah aku lakukan. Penyesalan itu hanya tinggal penyesalan. Orang-orang munafik semuanya nanti juga akan menyesal, apalagi orang munafik. Di dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan betapa menyesalnya orang munafik dengan ungkapan dalam surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, ya laitani kuntu turoba. Andaikan aku menjadi debu, niscaya tak akan menghadapi masalah yang serumit dan sepedih ini. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, maka aku akan bersedekah. Ini diungkapkan dalam surah Al-Munafikun, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Para pemirsa channel YouTube MIJ NU Nganjuk, mari dalam momen bulan Ramadan ini kita tingkatkan segala apa yang kita punyai, kita pertaruhkan di sini, kita mainkan apa yang kita miliki di bulan Ramadan ini, karena di dalam bulan Ramadan satu kebaikan sunnah dibalas Allah dengan satu kebaikan wajib. Satu kewajiban dilipatkan Allah menjadi 70. Sungguh luar biasa dan harus kita syukuri. Di saat ini kita bisa menjumpai bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.